Di I'anatul Talibin itu, bukan cuma di I'anah. Imam Ghazali di Ihya cerita. Imam Al-Baihaqi ada kitab namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Itu juga menceritakan kisah dahsyatnya doa dari orang yang hidup kepada orang yang sudah apa ini meninggal. Dulu kata Imam Ghazali ini, Imam Ghazali saya ambil dari guru saya dulu waktu saya ngaji Ihya itu, di juz 4 itu. Kata Imam Ghazali, pada satu masa itu terjadi wabah. Wabah itu bahasa Arabnya at-taun. Kayak kemarin waktu corona. Ibu tahu waktu corona? Ya, semua orang kan takut mati itu, Bu. Maskeran, ketemu orang takut, ya. Saya dulu begitu, Pak. Ya, dulu itu kadang-kadang masih yakin umur panjang. Begitu waktu corona, Pak. Itu tetangga kanan kiri mati. Ya. WhatsApp itu takut saya buka. Karena setiap saya buka, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya taun. Imam Ghazali itu cerita di Ihya. Karena rojulun, ada seorang laki-laki. Waktu zaman taun wabah itu, orang ini yahtalifu ilal jabbanah. Kerjanya mondar-mandir, jabbanah itu kuburan kampung. Ya, rasanya di Ngawi masih ada, Pak, orang kalau kubur itu biasanya di satu tempat tertentu ada gapuranya. Ya, itu namanya bahasa Arabnya jabbanah kuburan umum. Ini kata Imam Ghazali, orang ini kerjaannya tiap hari mondar-mandir ke kuburan. Mungkin bahasa sekarangnya itu relawan, Pak. Jadi kalau kedengeran ada orang meninggal di sana, dia ambil jenazahnya, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan. Selesai ngubur, dia pergi lagi ke kampung itu, diambil jenazah yang baru, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Ini pekerjaan dia setiap hari, tidak keluar dari itu. Nanti, kata Imam Ghazali, faida amsa, kalau sudah sore, ya, orang tadi itu pulang. Karena di zaman dulu itu tidak mungkin ngubur orang malam-malam. Karena ada listrik. Ya. Makanya dulu Rasulullah itu melarang sahabat menguburkan jenazah malam-malam. Kenapa? Karena kalau malam takutnya haknya yang mati itu tidak terpenuhi. Orang mau ikut sholat takut karena gelap. Akhirnya yang sholati cuma 5 orang. Kasihan. Kata Nabi mendingan tunggu besok pagi. Supaya nanti yang mensolatkan bisa lebih banyak. Mungkin kain kafannya nggak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau itu terpenuhi, maka hukumnya tidak makruh lagi. Tapi secara umum di masa lalu, itu orang tidak bisa ngubur. Maka orang ini, kata Imam Ghazali, faida amsa, kalau sudah waktunya sore menjelang maghrib, dia pulang. Tapi sebelum pulang, waqafa ala babil qabri. Orang ini berdiri di pintu kuburan. Ngapain? Da'a bi arba'i kalimat. Orang ini mendoakan semua mayit ahli kubur itu, doanya singkat, Pak. Cuma dengan 4 kata. Ini penting nih, ya Bapak-bapak. Doa itu kata guru saya, itu tidak penting redaksinya mau panjang, mau pendek, dari si A atau si B. Yang penting doa itu keluar dari hati yang tulus, wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini kalau sudah maghrib, itu berdiri depan pintu kuburan. Apa yang dia baca? Kalau sudah waqafa ala babil qabri, orang itu baca doa cuma 4, Bu. Tidak pakai Allahumma panjang-panjang. Kata dia, rahimahullahu ghurbatakum wa anasa wahsatakum wa qabila wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum. Cuma 4. Kata orang tadi, rahimahullahu ghurbatakum. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian hurbatakum dalam keterasingan hidup. Dan baru pindah dari rumah dunia ke rumah akhirat, dari alam dunia ke alam barzah. Maka dia akan terasa apa ini? Asing. Maka kata orang tadi, ya Allah, rahmati jenazah ini hurbatahum dalam keterasingannya. Wa ana sawahsatakum. Semoga engkau, ya Allah, membentengi orang ini, menyayangi orang ini, wahsyatahum dari wahsatal qabri, dahsyatnya alam kubur.
tajawaza an sayyiatikum, semoga Allah ampuni dosa kalian, wa qabila hasanatikum, dan menerima kebaikan kalian. Cuma 4 kata, Pak. Kalau sudah 4 kata, orang ini pulang. Begitu dikerjakan berhari-hari. Hingga satu hari, orang ini nguburnya terlalu banyak. Biasanya maghrib selesai, hari itu dia baru selesai ngubur tuh jam 10 malam. Karena jam 10 malam baru selesai, maka orang tadi itu langsung pulang. Begitu jenazah yang terakhir dia kuburkan, biasanya dia berdiri di pintu kuburan untuk berdoa, ini langsung lari ke rumah. Karena sudah takut gelap, malam betul. Pulang sampai di rumahnya, dia mandi, dia makan, dia tidur. Begitu dia tidur, kata Imam Ghazali, orang ini mimpi. Fa'idha biya khalqun kathir. Tiba-tiba dalam mimpinya, orang itu rumahnya didatangi orang banyak. Maka orang tadi bertanya, man antum? Kamu siapa? Saya ini bukan orang kaya yang bisa bagi-bagi apa. Kamu ngapain ngepung rumah saya? Kata orang-orang itu dalam mimpinya orang ini, nahnu ahlul maqabir. Kami ini penduduk kuburan. Kata orang tadi, kalian mau apa ke rumah saya? Awat tanah bihadaya. Engkau ini sudah lama memanjakan kami dengan hadiah yang mahal. Kata orang tadi, hadiah apa? Doamu itu loh. Kalau kamu berdoa jam 5 sore depan pintu kuburan, begitu kamu selesai doa, itu malaikat turun ke kuburan. Nanya sama kami, kalian mau apa? Ya kami jawab, sate kambing. Ya kan? Kalian mau apa? Kami mau kopi susu. Kalau mungkin orang di kota, Pak, itu dikasih handphone satu-satu orang di alam barzah itu, langsung bisa GoFood ke malaikat Jibril itu. Jadi kasih handphone, ada saldonya 1 juta, ya, mau pesen makan apa aja, tinggal klik di aplikasi, itu turun semua yang mereka inginkan. Sampai kapan? Sampai besok sore. Jadi kalau sudah jam 3 sore, itu ada notifikasi di handphone masing-masing jenazah itu. Saldo Anda sudah habis. Tapi kami tenang, karena itu jam 3 sore. Begitu kamu doa jam 5, ini bahasa sekarang namanya top up. Jadi di kuburan, Bu, saldonya bisa di top up. Tapi bukan pakai uang, pakai apa? Doa. Begitu kamu doa lagi jam 5 sore ini, kata Imam Ghazali, dalam riwayat itu, maka kami kayak di top up ini. Duit kami penuh lagi. Kami bisa ngapa-ngapain saja. Sampai kapan? Sampai besok sore. Besok sore saldo habis, kamu top up dengan doa. Kecuali kapan? Hari ini. Tadi jam 3, saldo habis. Padahal kami sudah rencana mau beli ayam panggang malam-malam di kuburan. Ya, kami mau minum es cendol di sana. Sampai jam 5 notifikasi tidak ada. Kami pikir ada gangguan sinyal. Ya, kan sinyal jangankan di kuburan. Di daerah aja kan ada, kadang-kadang sinyal itu hilang. Makanya Pancasila itu harus ditambah, Pak. Bukan cuma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga perlu keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau di daerah, sinyalnya suka hilang. Kata orang tadi, jangan-jangan sinyal handphone saya, jangan-jangan kuota internet saya. Nanya dia, kata enggak, internetmu masih cukup, pulsamu masih banyak. Kenapa? Memang gak ada yang top up. Ternyata kamu tadi sore itu tidak mendoakan kami, maka kami kejar ke sini. Karena kau sudah selalu memanjakan kami dengan hadiah. Bu, mau ngopi nggak di kuburan? Bu, mau makan martabak nggak di kuburan? Kalau mau, suruh anaknya, suruh cucunya masuk pesantren agar ngerti bagaimana nanti mendoakan orang yang sudah apa ini meninggal.